Alhamdulillah, di tempat yang suci ini marilah kita panjatkan puji. Di tempat yang makmur ini marilah selalu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya telah memberi kesempatan kita untuk menikmati waktu Ramadan ini yang tak terasa sudah 10 hari kita melaluinya. Nanti malam ke-11. Sangat beruntung. Langsung masuk ke materi, yaitu sekarang masih tetap di bab 40. Sekarang kisah zuhudnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau kemarin Sayyidina Umar lahirnya berapa tahun setelah tahun gajah? Hah? Berapa? 13 tahun. Kalau Sayyidina Utsman 6 tahun. 6 tahun setelah tahun gajah. Jadi selisih umurnya sama Nabi itu 5, berapa bulan. Tidak genap 6 tahun. Wa amma Utsman radhiyallahu anhu, dan adapun Sayyidina Utsman, semoga Allah meridainya. Fa kana yuqaddimu linnas tu'amul imarah. Maka Sayyidina Utsman ini selalu menyajikan kepada tamunya. Nas ini maksudnya tamu-tamu yang bertamu ke rumahnya. Itu dengan sajian apa? Ta'amul imarah, makanan penguasa. Maksudnya makanan penguasa itu ya makanan yang enak-enak. Jadi Sayyidina Utsman kalau kedatangan tamu selalu dikasih makanan-makanan mewah. Akan tetapi wa yadkhulul bait fa ya'kul khubz. Akan tetapi Sayyidina Utsman sendiri ketika para tamunya ini sedang menikmati sajian makanan dari Sayyidina Utsman masuk kemudian apa? Masuk ke rumahnya faya kulul khubz, maka Sayyidina Utsman makan roti, enggak ikut entek-entek yang di sajian para tamunya, enggak, tapi masuk ke dalam untuk makan roti. Wa yastadimu bizait, ditambahi lauk berupa zait, minyak. Roti dikasih minyak. Itulah bentuk kezuhudan seorang khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Enak, bisa ditiru ya, bisa ditiru. Kedatangan tamu dikasih apa? Gulai, bakso, lalapan, es jeruk, es degan, ketan ireng, apalagi roti Maryam, sambosa. Ketika tamunya makan, kita masuk ke dalam makan roti kering sing mau atos iku, kate atos iku lho rek, ditutulno nang minyak wis dipangan. Ditiru zuhudnya Sayyidina Utsman, zuhudnya Sayyidina Utsman. Jadi meskipun beliau menjadi khalifah, tidak semena-mena makanannya enak-enak terus. Selalu mendahulukan umat, selalu memuliakan tamu. Kalau kita kan enggak, mumpung haflah ada makanan enak, sikat.
ndak ngurus kanan kiri, teman yang belum makan, teman yang belum kiriman, gak ngurus. Yang penting aku warep. Ya, masih jauh dari kata zuhud. Seperti ceritanya Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus ini, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Iya. Beliau itu kedatangan tamu, kalau kedatangan tamu, satu orang dibeleno 40 kambing. Kedatangan tamu satu orang itu dibeleno 40 kambing. Bayangno. Saking memuliakannya tamu. Tapi beliau terkenal sangat kaya raya, Jadi lauknya tok wis kelihatan 40 kambing. Tamunya bilang, loh, gak bakal tak habiskan ini 40 kambing. Enggak apa-apa, nanti sisanya akan saya kasihkan ke fakir miskin. Itu Habib Abdullah Al-Idrus. Kemudian Habib Abdullah bilang, kalau kamu pingin yang lebih mewah dari ini, silakan datanglah bertamu ke saudaraku. Lupa namanya, kalau tidak salah Husin atau siapa. Ke saudaraku. Kemudian datanglah ke rumah saudaranya. Ini pernah tak ceritakan. Siapa nama saudaranya? Husin ya. Datang ke akhi Husin namanya. Di situ nanti kamu akan dapat yang lebih mewah dari ini. Bayangannya tamunya, dik kini ae 40 kambing. Pemane ndek kono 40 gajah. Ndak bukan 40 gajah. Bayangannya wis enak iki. Akhirnya setelah selesai bertamu di rumah Abdullah Al-Idrus, bertamulah ke saudaranya itu Husin. Pertama kali datang disuguhi roti, potongan roti. Disuguhi potongan roti, bukan roti wungkul ya. Roti tawar wungkul ono coklate. Ya. Enggak, tapi potongan. Paruan sama Husin ini. Pertama kali datang langsung disuguhi itu. Batin tamu, paling ini pembukaan kok paling kok bengi apa meneh. Dia ini bertamu di rumahnya Husin ini 3 hari. Sampai 3 hari dintenteni. Akhirnya hari pertama besoknya kok pancet roti. Hari ketiga kok pancet roti. Akhirnya bilanglah tamunya tanya ke Husin ini. Beb, ana ini habis bertamu ke saudara antum Habib Abdullah. Kata Habib Abdullah, ana kalau ke sini dapat hidangan yang lebih mewah dari rumah saudara antum. Tapi kok cuma dikasih roti, sedangkan di saudara antum saya dikasih 40 kambing. Apa jawabannya Habib Husin ini? Ya mesti ae. Habib Abdullah itu menyembelih 40 kambing dari total kekayaannya, gak ada apa-apanya. Sedangkan Husin ini sehari-harinya cuma dapat roti ini. Sedangkan roti ini dimakan untuk seluruh keluarganya. Ketika kedatangan tamu, separuhnya dikasihkan tamunya. Artinya apa? Meskipun hanya roti tapi nilainya melebihi 40 kambing itu, karena ukurannya dari total kekayaan. Artinya Habib Husin ini menyerahkan separuh kekayaannya ke tamunya. Sedangkan Habib Abdullah Al-Idrus 40 kambing tidak ada apa-apanya. Bayangkan kayanya seperti apa.
40 kambing. Sekarang kambing 2 juta itu cilik, cempe sian, ya. Cempe. Anake wedhus jenenge cempe ya. Sik cempe. Pengen apik 4 juta itu. Kalau mau yang etawa 8 juta, 10 juta. Jadi itu kisah zuhudnya Sayyidina Utsman. Kembali ke topiknya. Walamma tasawwara al-bughah alaihi dar wa dakhalu alaihi wa dabahuhu. Suatu ketika ada para pemberontak yang melompat ke rumahnya dan masuk ke rumah Sayyidina Utsman untuk apa? Wadabahuhu, untuk membunuh Sayyidina Utsman. Sudah kita ketahui semua kisah kematian Sayyidina Utsman, yaitu dengan cara dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Bahkan saking khusyuknya beliau membaca Quran, di samping suaranya sangat enak, saking khusyuknya, saking tenangnya beliau membaca Quran, itu sampai-sampai dihinggapi burung di atasnya, di kopiahnya, tahu di imamahnya itu dihinggapi burung. Saking khusyuknya, saking tenangnya, saking menikmatinya beliau. Yang namanya khusyuk gak kerasa 5 jam 10 jam ngaji gak kerasa. Terkenal dengan ahli Quran. Termasuk salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Itu Sayyidina Utsman yang meriwayatkan. Jadi itu saking ahli Qur'annya sangat seperti itu. Kalau kita kan enggak, darusan sak juz wis bingung. Kowe iku kayak ono ain sing titi ae mek suwe macae soalnya. Ya, seperti itu ya. Cek nang mari ngantuk ya lan. Selak ngantuk, selak jagongan, selak apa lagi. Di looknya itu sangat tidak menjanjikan. Tahu look ya, look bahasa Arab bahasa Inggris titik. Sangat tidak menjanjikan. Padahal baca firman Allah. Tapi kalau mau haflah, kate acara, kate ketemu wong, atus iki. Padahal wis paham hukumnya mandi sore hari makruh. Kalian kalau tahu hukumnya sabun apa? Sama dengan minyak wangi, makruh. Sabun, sampo, itu hukumnya sama seperti minyak wangi. Sama-sama makruhnya ketika dipakai oleh orang yang berpuasa. Sedangkan makruh ini kalau sering kita lakukan, pasti kita akan mendekati haram. Ketika makruh sudah kita anggap biasa, nanti haram ini sekali-sekali. Setelah sekali-sekali nanti berkali-kali. Sampai di zona nyaman. Zona nyamannya bukan di zona yang bagus, tapi di zona yang haram, artinya maksiat. Waliyadzubillah. Jangan sampai awan, cek wangi, cek seger, adus awan sore, makruh padahal, wis paham padahal. Pokoknya seger, cek gak pati ngelak, tambah bahaya, rawan. Padahal sudah disunnahkan kalau puasa mandinya habis maghrib, sunnah. Jika pilihan sunnah mbek makruh, lebih milih yang makruh. Yaitu hanya orang yang berakal yang bisa memfikirkan hal ini. Apa gak mikir?
Afala taqilun, afala yaqilun. Ini basa Quran rek. Di Quran wakeh kata-kata iku. Afala yaqilun, afala taqilun. Iku untuk mengingatkan kalian. Apa kalian sejauh ini wis berpikir? Apa sejauh ini kalian wis menggunakan akal kalian untuk memilih mana yang makruh, mana yang sunnah, mana anjuran, mana larangan? Itu. Kemudian ketika rumah Sayyidina Utsman kemasukan pemberontak dan para pemberontak itu masuk ingin membunuh Sayyidina Utsman, apa yang dikatakan Sayyidina Utsman sebelum terbunuh? Kana yaqul, adapun Sayyidina Utsman berkata, Allahumma jma' ummata Muhammad. Ya Allah, persatukanlah umat Nabi Muhammad. Di saat mau terbunuh, bukan meso, bukan apa-apa, bukan, tapi doanya Allahumma jma' ummata Muhammad. Ya Allah, persatukanlah umat Nabi Muhammad. Wa kana Musa fi hujrihi fawaqa syai'un min damihi ala qaulihi ta'ala fasakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Ketika terbunuh dan ketika Sayyidina Utsman telah melafadzkan doa ini, adapun mushaf di kamarnya itu terkena syai'un min dami, cipratan darahnya. Dan pas di ayat ini, fasakfikahumullah wa huwas samiul alim, di surat Al-Baqarah ayat 137. Apa artinya? Artinya sangat sesuai dengan kejadian tersebut. Apa artinya? Fasakfikahumullah wa huwas samiul alim. Semoga Allah memelihara mereka. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga Allah yang memelihara mereka, para pemberontak. Entah itu dengan diberi hidayah atau hal apa, tidak tahu. Lebih jelasnya silakan dibuka di tafsir. Ini ketika di saat genting-gentingnya mau terbunuh masih sempat mendoakan baik, kemudian darahnya itu menetes atau menyiprat ya di ayat Quran fasyafiqahumullah wa huwas samiul alim di surat Al-Baqarah ayat 137. Faqala ba'du sahabah, maka berkata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam atau selainnya, law lam yad'u bi anna Allah ta'ala yajma'ul ummah lam tajtami ummah ba'dahu. Sampai sahabat itu mengatakan, andaikan Sayyidina Utsman itu tidak berdoa Allahumma jma' ummata Muhammad, maka Allah tidak akan mempersatukan umat Nabi Muhammad setelah itu. Jadi kita bersatu berkat barokahnya doa Sayyidina Utsman. Andaikan Sayyidina Utsman tidak berdoa seperti itu, maka setelah Sayyidina Utsman sampai hari kiamat umatnya Nabi Muhammad tidak akan bisa bersatu. Ini Sayyidina Utsman, keutamaan Sayyidina Utsman. Bahkan sampai sekarang jariyahnya Sayyidina Utsman masih mengalir sangat deras. Di Mekah itu ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan, dan semua itu pembayarannya masuk ke rekening atas nama Utsman bin Affan. Hasil keuntungan dari hotel penginapan itu diberikan kepada yang membutuhkan. Bayangkan, mulai dari zaman dulu sampai sekarang 1400 tahun tetap mengalir sampai sekarang. Bayang no pahalai sapiro.
celengan-celengan beliau seperti itu. Maka kita harus berpikir seperti itu. Ketika kita meninggalkan dunia yang sediluk iki ya, gak sampai orang diluk. Itu bagaimana sepeninggal kita bisa bermanfaat. Jadi tulisan maisan kita bukan hanya sekedar tulisan, tapi nama kita selalu dikenang. Itulah PR kita, bagaimana cara menjadi seperti itu. Kalau mau menggambarkan dunia ini hanya sangat sementara, contohnya seperti sekarang yang kita alami. Kita berpuasa kurang lebih 15 jam, menahan lapar selama 15 jam. Tapi ketika buka, penderitaan itu sudah hilang hanya dengan waktu 5 menit. Kita minum es, kurma, cemilan roti Maryam atau sambosa hangat, kayak susu coklat, es wadem legi, es buah, kita minum, hilang. Itulah menggambarkan dunia ini hanya sesaat. Itu kita berjuang 15 jam lebih, kurang lebih 15 jam, tapi penderitaan perjuangan itu bisa hilang hanya dengan waktu 5 menit. Itulah dunia hanya sediluk ya. Maka jadikanlah taat. Itulah kisah zuhudnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi di waktu yang seperti ini kita harus memanfaatkan momen-momen itu, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti yang kita alami, seperti yang disampaikan oleh guru kita kemarin. Banyak orang yang meremehkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Banyak yang meremehkan doa ini. Akhirnya apa? Yang kurang sehari ada yang meninggal, ada yang cuma mendapati puasa 1 hari terus meninggal. Banyak. Makanya kita termasuk orang yang beruntung, manfaatkan waktu tersebut. Manfaatkan, ibadahnya harus semangat, bukan sengaja masbuk karena rakaat pertama 2 lembar ya. Jangan sengaja masbuk. Kalian tidak tahu keutamaan orang yang selalu mendapati takbirnya imam. Banyak keutamaannya, jangan meremehkan. Hal-hal kecil ini jangan selalu diremehkan, banyak keutamaannya. Allah tidak gratisan seperti ini. Allah pasti mengganjar, karena sesuai firman beliau, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun amal kebaikan itu pasti Allah balas, gak gratis. Kita melakukannya gratis. Kita masuk rumah Allah gratis, tapi sepi. Bahkan semakin hari semakin maju safnya. Makanya di Ramadan ini seluruh amal ibadah itu bukan tentang siapa yang datang lebih awal, tapi siapa yang bertahan hingga akhir. Amalan-amalan di bulan Ramadan ini bukan tentang siapa yang datang di soft awal, tapi pertengahan tarawih mulai, tapi tentang siapa yang bertahan hingga akhir sampai 30 Ramadan. Siapa yang bertahan hingga akhir itulah yang dapat. Dan perkataan dari Habib Saleh, tolak ukur kita sukses di Ramadan ini kita lihat ketika Syawal, ada peningkatan apa tidak dalam hal ibadah. Kalau ada peningkatan maka Ramadan kita sukses. Kalau tidak ada peningkatan, ya berarti tidak sukses. Kita harus mencari kesuksesan itu sebagai seorang muslim yang berakal. Ya, yang berakal. Berakal kan? Ya. Kalian berakal kan? Ya.
Jangan sampai sama seperti hewan. Hewan punya yang semua kita miliki, hewan punya. Hanya satu yang tidak punya, apa? Akal. Kalau kita punya akal, tidak menggunakan akal itu sebaik mungkin, maka apa bedanya dengan hewan? Maka tidak heran ada ulama yang mengatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu seperti hewan yang berbicara. Jangan sampai sama seperti hewan. Kita bisa melihat, hewan pun bisa melihat. Kita bisa makan, hewan pun bisa makan. Dan hewan itu tidak tamak. Burung mencari makanan ya untuk hari itu. Kalau kita kan ndak pompong ono aji mumpung wis, pompong ono makanan. Oh iki kena gawe meneh, kena gawe ben, kena gawe ditimbun. Nanti kalau sudah mau membusuk kayak no kancane. Nah ini, makanya ada makalah atau amusahi dawaun atau amul bakhil daun. Makanannya orang yang dermawan itu obat, obat kenyang. Obat banyak, manfaatnya. Tapi makanannya orang yang bakhil adalah penyakit. Karena tidak akan dikasihkan kecuali mau basi. Iki koyo wis kate mambu, tak kena wis. Pendek, mangan. Karone wis ana jamure. Jangan sampai seperti itu. Karena kita mondok ibaratkan kita hidup bermasyarakat. Kalau kalian sama teman satu pondok ndak akur, maka ketika kalian sudah tidak mukim di sini, sama masyarakat tidak akan bisa akur. Cerminan kalian mondok di sini, cerminan kalian bermasyarakat kelak. Kalau sama masyarakat ndak akur, keluarga morat marit. Kalian calon imam rumah tangga. Ya, imam atau makmum? Pasti imam kan? Lek makmum berarti kan teori ini Allah menciptakan Adam dan Asep, bukan Adam dan Hawa. Bahaya. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Artinya seorang laki-laki harus jadi imam. Allah bukan menciptakan Adam dan Asep. Jadi harus dipersiapkan. Kalau kalian ingin masa depan yang tertata, masa depan yang menjanjikan, jangan pernah berpikir di pondok, engkau kerja apa ya? Engkau kerja apa? Gak usah. Pasti datang. Rezekimu pasti datang, gak akan salah alamat. Engkau kerja apa? Yang kalian pikirkan, yang harus kalian pikirkan, harus kalian cemaskan itu apa? Apakah ilmu yang saya cari di sini akan bermanfaat? Apakah saya bisa dakwah menggembirakan hati guruku? Itu yang kalian pikirkan. Aja mikir engkau kerja apa, enggak. Jangan mencampuri urusan Allah. Allah sing ngatur iku Allah. Yang ngatur Allah. Jangan tugasnya malaikat, tugasnya Allah. Kan melok-melok aja. Opo? Bojomu gak dipakani kitab kerja, ndak. Jangan sampai percaya sama perkataan itu. Kok mondok tok, bojone kate pakani kitab Jangan. Banyak perkataan seperti itu banyak. Jangan sampai terpengaruh dengan perkataan seperti itu. Kita mondok ini sedang metamorfosis. Tahu metamorfosis? Berevolusi, sedang tahap evolusi. Ada yang masih jadi ulat, ada yang sudah jadi kepompong, tinggal nanti jadi kupu-kupu bisa terbang kemana-mana menyebarkan dakwah ilmu yang kita punya. Paham ya? Kemudian ceritanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Kalau Sayyidina Ali ini banyak keutamaan-keutamanya, sangat banyak. Hanya Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Banyak perkataan-perkataan Sayyidina Ali yang bisa kita ambil untuk motivasi hidup, banyak. Termasuk dari segi kekuatannya banyak. Seperti yang kita ketahui, Sayyidina Ali ini ketika perang Khaybar sulit untuk menembus pintu Khaybar. Ketika Sayyidina Ali sedang perang melawan musuh, perisainya jatuh, tebengi jatuh, perisainya jatuh. Kemudian pintu Khaybar itu dikiwa, dijokok dikiwa, digawe tameng, ambek perang ngiwa, dikiwa. Pintu Khaybar itu dikiwa. Setelah selesai perang, yang dikiwa itu dibuang. Sahabat bingung, oh paling enteng, dicoba 10 orang baru kuat mengangkat. 10 orang. Pintu Khaybar itu 10 orang baru kuat mengangkatnya. Bayangkan bagaimana kekuatan Sayyidina Ali. Dikiwa lho rek. Pintu Khaybar dikiwa gawe tameng. Iki perang lho iki, mbek perang. Bayangkan kekuatannya Sayyidina Ali. Sedangkan kekuatannya Sayyidina Ali kan apa-apa nih sama Rasulullah, jelas. Kekuatannya Rasulullah itu setara dengan 100 pria. 100 pria, 100 orang, bukan orang sekarang. Kalau orang sekarang dikit-dikit rebahan. Kalau orang zaman dahulu kuat-kuat. Itu setara 100. Bayangkan, Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Ali pernah latihan bergulat dengan Rasulullah, kalah. Dan Sayyidina Ali bilang, hanya pertama kali ini saya kalah bergulat. Sayyidina Ali. Makanya tidak heran kalau perkataan tadi itu. Rasulullah bilang, ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Kalau ingin menyicipi kota ilmu, maka pelajarilah Sayyidina Ali. Pintunya di Sayyidina Ali. Kalau kita tidak mempelajari biografi seluruh cara hidupnya Sayyidina Ali, maka kita tidak akan bisa menikmati kota ilmunya Rasulullah. Harus kenal sama Sayyidina Ali. Pertanyaannya, pikirkan seberapa persen kita kenal dengan Sayyidina Ali. Pernahkah kita berpikir, aku ingin kenal sama Sayyidina Ali, apa caranya? Bagaimana? Pernahkah kita seperti itu? Silakan jawab di dalam lubuk hatimu sendiri. Karena saya tidak akan nakoi interogasi satu-satu, tidak mungkin. Karena bahasa mulut itu bisa berbohong, tapi bahasa hati tidak akan pernah berbohong. Ya. Karena hati itu yang paling dalam. Wa amma Ali radhiyallahu anhu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.